Baik, saudara, terkait kasus pelecehan terhadap 17 anak di Jambi oleh seorang wanita muda, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Sudah ada Aryo di sana. Selamat sore, Aryo. Baik, selamat sore Ratu. Baik, Aryo, ini kabarnya hari ini kepolisian melakukan olah TKP terkait kasus wanita muda yang melecehkan belasan orang anak di bawah umur. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses olah TKP hari ini? Silakan, Aryo. Baik, terima kasih Ratu. Selamat sore Tribuners. Kami informasikan memang lebih tepatnya kemarin pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan olah TKP di lokasi atau di rumah pelaku pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur. Nah, dalam olah TKP ini polisi melibatkan tim Inafis dari Direskrimum Polda Jambi. Hasil daripada olah TKP ini yang dimana awalnya hanya ada 11 orang menjadi korban dari pelaku, saat ini ditetapkan menjadi atau bertambah menjadi 17 orang, yaitu 11 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Dan semua kejadian ini atau perbuatan pelaku dilakukan di dalam rumahnya. Ada yang di kamar mandi, kemudian di ruang tamu dan di dapur. Mungkin demikian. Kemudian Aryo ini juga terkait dengan suami pelaku. Ini kabarnya juga hari ini diperiksa oleh kepolisian. Seperti apa hasilnya, Aryo? Baik, dari keterangan di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andriananta, disebutkan bahwa pengakuan daripada suami pelaku berinisial AF ini sudah melihat kecurigaan daripada perangai atau perilaku penyimpangan daripada sang istri, di mana ketika sang istri tidak atau dia tidak memenuhi kebutuhan berhubungan dengan istri, maka dia akan mengancam, akan menganiaya, bahkan mencincang bayinya yang baru berumur sekira 10 atau 9 bulan. Tidak hanya itu, suaminya sendiri kerap melihat pelaku, menyayat tangannya jika keinginan-keinginannya tidak dituruti oleh suami, begitu. Hmm. Kemudian ini terkait dengan jumlah dari para korban yang cukup banyak mencapai belasan orang. Ini seperti apa tanggapan dari orang tua para korban? Baik, dari hasil wawancara kita bersama dengan beberapa orang tua korban dan juga ketua RT setempat, bahwasanya mereka sangat-sangat tidak terima dengan perlakuan daripada pelaku, di mana sebelumnya justru pelakulah yang mengancam akan melaporkan perbuatan daripada anak-anak ini ke pihak kepolisian, di mana dalam dalam laporannya anak-anak ini diancam dilaporkan melakukan pemerkosaan, begitu. Mhm. Baik, kemudian Aryo ini terkait dengan laporan dari pelaku yang kabarnya juga melaporkan balik begitu ya para korban. Ini apakah memang sudah betul-betul dilaporkan ke polisi atau masih dalam bentuk gertakan saja, Aryo? Baik, setelah kita konfirmasi ke unit PPS Reskrim Polresta Jambi, di mana laporan ini sudah secara resmi dilakukan dan pihak PPS Reskrim Polresta Jambi sudah melakukan penyelidikan dan turun ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan ini. Tetapi belum ada keterangan resmi apakah laporan daripada pelaku atau korban yang disebut NT ini sudah naik ke tahap berikutnya. Kita akan konfirmasi sesaat lagi, Mhm. Ratu. Kemudian ini terkait dengan jumlah para korban yang cukup banyak, kemudian modus dari pelaku yakni dengan membuka rental PS begitu di rumahnya. Ini apakah masing-masing dari pelaku ini hanya dilecehkan satu kali atau ada yang lebih dari satu kali, Aryo? Apakah sudah ada keterangan begitu dari pihak kepolisian terkait hal ini? Untuk keterangan dari pihak kepolisian secara resmi belum kita terima, tetapi keterangan daripada ketua RT kemudian dari orang tua korban, mereka menyebutkan kejadian ini tidak hanya sekali, tetapi sudah berulang kali. Tapi kita belum bisa mendetailkan satu orang berapa kali, tetapi perbuatan pelaku ini sudah berulang kali, di mana satu waktu dia akan menyuruh para korban untuk mengintip dirinya sedang berhubungan badan dengan suami, kemudian di waktu berikutnya atau di hari berikutnya dia mengurung para korban di dalam rumah, kemudian meminta untuk menyentuh bagian-bagian intimnya, dan kejadian itu berulang kali. Kita tidak bisa mendetailkan satu orang berapa kali karena memang di lokasi ini cukup banyak anak-anak kecil dari usia 8 sampai 15 tahun. Kemudian korban-korban yang ada 17 orang ya untuk saat ini apakah nanti kemungkinan masih akan bisa bertambah atau seperti apa, Aryo? Dari keterangan pihak kepolisian di
Reskrimum Polda Jambi sampai saat ini pihaknya baru menerima 17 orang korban. Dan itu masih keterangan daripada orang tua korban hasil olah TKP kemarin. Kita akan konfirmasi lagi apakah kemungkinan bertambah, tetapi keterangan daripada warga setempat kejadian atau korban bisa saja bertambah karena memang di lokasi cukup ramai anak kecil dan pelaku merupakan satu-satunya yang memiliki rental PlayStation serta warung. Sehingga memang rumah yang bersangkutan atau pelaku itu cukup ramai dan sering dikunjungi oleh anak-anak di bawah umur begitu. Aryo, bisa dijelaskan untuk saat ini seperti apa kondisi para korban 17 anak ini? Apakah dalam kondisi shock atau trauma atau seperti apa, Aryo? Untuk kondisi spesifiknya kita belum bisa pastikan, tetapi pihak dari PPA, UPTD PPA Provinsi Jambi mengaku sejak hari ini sudah mulai melakukan pendampingan kepada para korban. Nah, kita akan update lagi bagaimana kondisi para korban ini, tetapi sekilas memang saat mereka melaporkan kejadian ini ke Polda Jambi tidak terlalu bisa dideskripsikan daripada ekspresi para korban karena memang masih di bawah umur dan terkesan masih bisa bersantai dengan teman-temannya yang cukup ramai sehingga secara spesifik tidak bisa kita pastikan apa yang dirasakan oleh para korban. Terakhir, Aryo, ini terkait dengan kondisi psikologis dari pelaku yakni NT. Ini kan korban-korbannya juga masih anak-anak di bawah umur. Apakah nantinya akan ada tes psikologis begitu terkait dengan kemungkinan adanya pedofilia begitu terhadap si pelaku yakni NT, Aryo? Untuk saat ini pihak dari Reskrimum Polda Jambi masih terus berkoordinasi dengan PPA dan psikolog terkait untuk memeriksa kejiwaan daripada pelaku. Nah, untuk jadwalnya sebenarnya sejak kemarin dari Polda Jambi menjadwalkan akan dilakukan pemeriksaan pekan depan, tetapi belum bisa dipastikan jadwalnya apakah Senin ini, hari ini, besok atau hari berikutnya. Kita akan tetap pantau dan konfirmasi langsung begitu, Ratu. Baik, terima kasih Aryo atas informasinya. Kami masih menunggu update terbaru terkait dengan kasus wanita muda di Jambi yang melecehkan begitu 17 orang anak di bawah umur. Terima kasih Aryo, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.